wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Romalia Widyaningrum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang efek kontrol di dalam Adobe Premiere. Efek kontrol terletak di sebelah sini, atau di Windows kita bisa menemukan di sini efek kontrol, atau kita bisa menekan Shift 5. Pada saat kita ingin menemukan efek kontrol atau kita ingin menggunakan efek kontrol pada footage ini, maka kita harus mengklik bagian footage yang ingin kita memanfaatkan efek kontrol. Nah, seperti ini akan muncul tools untuk efek kontrol. Kalau kita klik di sebelah sini, maka efek kontrol tidak akan muncul. Untuk memunculkannya, maka kita harus menekan footage dari apa yang kita inginkan untuk memanfaatkan efek kontrol. Nah, di sini ada beberapa tools yang kita gunakan atau kita manfaatkan di dalam efek kontrol. Di antaranya adalah motion, opacity, time mapping, volume, channel volume, dan panner. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang motion, opacity, dan time mapping. Motion, kalau kita lihat di sini, terdiri dari position, scale, rotation, anchor point, dan anti-flicker. Position itu dimanfaatkan untuk menentukan posisi dari footage yang ada di sequence ini. Contohnya, kalau kita lihat atau kita rubah seperti ini, maka posisinya akan berubah. Jadi di tools ini menentukan adalah garis X-nya dari footage yang akan kita rubah. Jadi seperti ini. Kalau ini adalah garis Y-nya atau naik turunnya footage yang ingin kita rubah. Skala dimanfaatkan untuk memperbesar dan memperkecil dari footage yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita klik di sini, maka akan muncul height sama width-nya. Kalau kita klik di sini, maka height dan width tidak akan muncul. Kalau kita klik di sini, maka height width-nya akan muncul, sehingga kita lihat perubahan apa yang akan kita lihat. Nah, ketika kita klik atau merubah nilai dari height-nya, maka footage kita akan kelihatan memanjang. Kalau kita klik width-nya, maka akan melebar ke kanan atau ke kiri. Jadi untuk kita merubah dari footage, jika kita ingin merubah height-nya, maka kita klik, kita hilangkan centang yang ada di uniform, kita rubah begini, maka height-nya akan berubah. Kita kembalikan semula sehingga akan kembali ke keadaan semula. Rotation berfungsi adalah untuk merotasi dari footage yang kita inginkan. Contohnya, misalnya kita rubah angle-nya, maka gambar ini akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Untuk anchor point itu adalah untuk menentukan titik pusat dari footage yang ada di sequence ini. Contohnya misalnya kita memindahkan
titik pusat di sini, maka nilai akar point akan berubah. Contoh misalnya di sini, ini saya kembalikan ke semula, kita lihat nilai akar poinnya adalah seperti ini. Kalau kita rubah titik pusat dari ini, voltage ini, maka nilai akar point akan berubah. Nah, ini akan menentukan titik perpindahan dari voltage yang kita, atau perubahan titik pusat perubahan dari voltage yang kita inginkan. Contohnya misalnya kita seperti ini, maka titik pusat perubahan membesar dan mengecilnya itu berada di sini. Nah, kita kembalikan ke semula. Kalau kita rotasi di sini dengan titik pusat tetap di sini, maka perpindahannya akan bertitik pusat, atau ini menjadi porosnya. Contoh misalnya seperti ini. Nah, maka ini adalah menjadi poros dari perubahan rotasi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah opacity. Opacity berfungsi untuk merubah opacity dari voltage ini. Contohnya misalnya kalau kita rubah ini, maka akan lebih gelap, atau kita nolkan maka dia akan menghilang. Kita kembalikan contohnya. Nah, kalau kita memanfaatkan ini tools di sini, maka dia akan merubah sesuai dengan tools yang kita klik. Contohnya misalnya di sini akan muncul max filter, max opacity, dan max expansion. Nah, kalau kita memanfaatkan max filter, itu adalah ketegasan dari titik pinggir ini, titik garis lingkaran ini. Ketika kita rubah menjadi lebih besar, maka dia akan menjadi blur, sedikit blur. Kalau kita besarkan lagi, maka akan semakin titik atau garis lingkaran di sini akan menjadi blur. Kita kembalikan lagi. Nah, kalau max opacity dimanfaatkan untuk membuat gambar di dalamnya menjadi cerah atau lebih blur. Nah, seperti ini. Sedangkan ini adalah untuk menentukan lebar dari garis ini. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita manfaatkan ini, maka akan seperti ini. Nah, begitu juga dengan poin polygon max. Jadi kalau kita rubah, maka akan berubah seperti sesuai dengan tombol yang kita klik. Jadi sama seperti tadi, kalau kita inginkan, nah, akan berbentuk seperti ini.
Kalau pen free draw Bezier ini dimanfaatkan untuk sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Seperti ini, sehingga ketika kita menginginkan sesuai dengan keinginan kita, maka kita memanfaatkan free draw Bezier. Kita masuk ke time remapping. Fungsinya adalah untuk mempercepat dan memperlambat dari voltage yang ingin kita rubah, baik kecepatan maupun kelambatannya. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika kita turunkan, maka voltage kita akan menjadi slow. Tapi kalau kita seperti ini, maka gambar yang kita inginkan akan menjadi semakin lebih cepat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.